Kemudian rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kondisi terkini di Iran, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini, di mana ada kurang lebih 380-an warga negara Indonesia yang ada di Iran, di Tehran dan beberapa kota lainnya yang ada di Iran, yang saya kira berada di dalam posisi yang tidak baik, ya, terancam karena serangan yang terus meningkat ini, di mana sejak 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan assessment terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Dan pada tanggal 21 nanti Menteri-Menteri Luar Negeri OKI juga akan melakukan konferensi darurat di Istanbul dalam rangka membahas perkembangan masalah dan situasi. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah peningkatan status siaga di Iran, khususnya bagi warga negara Indonesia, mengingat situasi yang semakin tidak kondusif dan tidak menguntungkan. Saya kira itu saja. Evakuasi yang dia koordinasi itu apakah akan menggunakan jalur darat, Pak? Karena kan jalur darat, udara nggak bisa. Kalau negara yang akan menjadi titik amannya itu di mana kira-kira? Ada beberapa pokoknya yang tidak mendekat ke sana. Itu mulai. Ada negara yang menjauh dari. Mana kameranya? Itu mulai hari ini ya, Pak, atau mulai malam ini misalnya. Kita juga lagi mengkomunikasikan terus kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk selalu menjalin komunikasi yang dekat dan erat dengan kedutaan, sehingga sewaktu-waktu di komando untuk segera evakuasi. Apakah ada akan pesawat Indonesia, Pak? Mungkin pesawat dari TNI? Pesawat nggak bisa ke sini. Jadi jalur satu-satunya jalur sekarang jalur darat. Oke, Pak, satu lagi, makasih ya. Pak, satu lagi. Yang Dubes AS kapan, Pak ya? Dipilih. Sedang berproses. Kan prosesnya nanti lewat DPR. fit and proper di DPR. Makasih. Kemarin mereka sudah bertemu dan kemarin kan sikapnya terhadap Iran seperti itu ya, Pak. Mungkin respon dari pemerintah Indonesia itu seperti apa ya, Pak, untuk pandangan G7 terkait Iran dan kepemilikan nuklir ya, Pak? Ya, itu pandangan G7 ya. Kalau pemerintah Indonesia responnya seperti apa, Pak? Pemerintah Indonesia ya, kita sama sekali tidak mengharapkan situasi ini, karena serangan yang dilakukan ini juga justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana, ya kan? Begitu ada perang yang dimulai, kita tidak tahu kapan dan bagaimana berhentinya. Kemudian masyarakat yang terdampak ataupun tertimpa dari serangan yang dilakukan ini juga, ya kan, manusia juga yang memiliki hak untuk hidup, dan saya kira juga memiliki hak untuk mempertahankan diri.
Ya makanya kita berharap ada kebijaksanaan sehingga ada langkah-langkah yang damai untuk bisa mengendurkan ya, ketegangan dan suasana, dan Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian dunia. Itu saja. Terima kasih ya. Bang Menteri.